Selamat hari Minggu, jumpa kembali dengan Kak Ana dalam Sekolah Minggu Online GKI Gunung Sahari. Apa kabar kalian semua? Sudah 8 bulan kita beribadah secara online. Kakak berharap kalian selalu sehat dan tetap bersukacita karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kakak ajak kalian berdiri. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 33 ayat 20 sampai 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kita memuji Tuhan saat kami berbakti. Saat kami berbakti, Rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenali dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa kalau pada minggu hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, meski masih secara online. Sesungguhnya kami rindu Tuhan untuk beribadah secara fisik. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia meski kami tidak setia. Bapa di dalam surga, ampuni akan segala dosa dan kelemahan kami. Kalau selama ini seringkali kami melupakan Tuhan, seringkali kami tidak percaya kepada Tuhan, seringkali kami gagal melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami diperbaharui dari hari ke hari. Bapa di dalam surga, biarlah melalui ibadah ini kami boleh semakin mencintai Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan kita tidak bisa menjalani kehidupan tanpa pilihan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik ada pilihan. Jika tidak, maka kita tidak akan menjadi seseorang. Nah, manakah yang kita lebih sering memilih? Untuk taat atau tidak? Setia atau tidak? Misalnya di masa-masa pandemi ini, apakah kamu memilih untuk tetap menjalankan protokol kesehatan atau mengabaikannya? Apakah kamu tetap memilih untuk menghormati orang tuamu atau melawannya? Apakah kamu tetap setia menjalankan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh gurumu atau bermalas-malasan? Adik-adik,
Apakah kalian setia setiap hari bersekutu bersama dengan Tuhan? Nah, hanya oleh anugerah Tuhan sajalah kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada firman-Nya. Kita menyanyikan taat setia bertekad yang adik-adik, saat ini kita sedang berperang menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu COVID-19. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah memiliki musuh yang tidak kelihatan, yaitu iblis. Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Rasul Paulus menasihatkan kita agar kita selalu mengenakan senjata Allah. Salah satunya adalah pedang, yaitu firman Allah. Untuk mengerti firman Allah, kita harus setia membacanya setiap hari, percaya dan menurutinya. Kita pujikan, angkat suara. Angkat suaramu, pandanglah musuh, turun perintahnya, maju terus, pakai firman-Nya, tinggal setia, Tuhan tolong kita selamanya. Maju, maju, tetaplah percaya, maju, maju, maju dalam perang. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Raja Gereja yang menang. Kami hamba-Mu dengan kuasa-Nya membawa kabar kasih-Nya. Tengah bahaya pun tak nanti gentar, karena Tuhanlah Raja benar. Maju, maju, tetaplah percaya, maju, maju, maju dalam perang. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Raja Gereja yang menang. Adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yohana. Kalian sudah siap? Biarlah kita tidak menyia-nyiakan waktu yang amat berharga ini. Hendaknya kita bersungguh-sungguh dengan sikap hormat dalam mendengar firman Tuhan.
Mari adik-adik, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Silakan Kak Yona. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk minta bimbingan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Berkati Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami juga mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati juga adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah dengan iman melakukan perintah Tuhan. Taat berarti bersedia tunduk kepada perintah yang diberikan oleh orang di atas kita. Bisa itu orang tua ataupun guru kita. Orang yang memiliki ketaatan akan melaksanakan perintah atau petunjuk dengan sukacita dan sukarela. Ketaatan adalah salah satu bukti iman seseorang kepada Tuhan. Apabila kita percaya kepada Tuhan, maka sudah seharusnya kita dapat menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita memiliki hati yang mau taat kepada perintahnya. Oleh sebab itulah, Tuhan mengendaki setiap umatnya mengimani dan mentaatinya dengan segenap hati meskipun kita belum tahu apa maksud Tuhan. Apa maksud dari perintah Tuhan dan belum mengetahui bagaimana hasilnya nanti. Adik-adik, melalui kisah jatuhnya Yeriko, kita akan belajar bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada umat yang dengan iman mau melakukan perintah Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Alkitab kita dari kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 16, kemudian dilanjutkan ayat 20 sampai 22 dan ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama. Yosua 6 ayat 1 sampai 16. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu dengan para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan.
Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan menutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedari sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan menutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulanglah ke tempat perkemahan dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada mereka bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Ayat yang ke-20 sampai 22. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Adik-adik, kisah penaklukan bangsa Israel atas kota Yeriko sangatlah mencengangkan. Dan ini merupakan kemenangan besar. Dengan sekali tindakan, kota Yeriko hancur rata dengan tanah. Tampak jelas bahwa ada mujizat Allah dalam peristiwa ini. Hal ini menandakan bahwa Tuhan dalam kekuasaannya yang tinggi turut campur dalam sejarah dengan maksud untuk melaksanakan rencananya dan menggenapi janjinya. Yeriko memiliki raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Penduduk Yeriko dianggap tak terkalahkan. Selain itu, Yeriko juga dikelilingi oleh tembok yang berfungsi sebagai pertahanan yang tinggi dan tebal. Seberapa tebal tembok Yeriko? Apakah hanya setebal rumah kita, rumah adik-adik yang rata-rata 10-15 cm? Tidak, adik-adik. Pada Yosua 2 ayat 15,
memberikan gambaran bahwa di atas tembok Yeriko dapat dibangun sebuah rumah. Karena dalam perikop itu dijelaskan bahwa Rahab, wanita yang pernah menyelamatkan 2 pengintai, di dalam rumahnya yaitu di tembok tersebut. Tentu adik-adik masih ingat ya cerita ini. Perebutan Yeriko menjadi kunci seluruh strategi perang Yosua. Karena hal itu akan menunjukkan adanya kuasa Tuhan. Manusia dapat membangun pertahanannya yang kuat. Manusia dapat membuat persembunyian yang aman. Tetapi kalau berhadapan dengan Tuhan, tidak ada satu pertahanan pun yang dapat melindunginya. Di dalam ayat 2, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa." Di sini Tuhan ingin menyatakan dan memastikan kemenangan bangsa Israel atas Yeriko. Cara Tuhan untuk mengalahkan Yeriko pun tidak masuk akal. Di dalam ayat 3 sampai ayat 5 dikatakan, kamu harus mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian kamu harus berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu akan memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dapat dikatakan, strategi untuk mengelilingi tembok Yeriko ini bukanlah strategi perang pada umumnya. Namun, Tuhan menghendaki agar umat Israel memiliki iman untuk setia melakukan perintah Tuhan. Sehingga mujizat Tuhan dinyatakan. Sebagaimana dicatat dalam Ibrani 11 ayat 30, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bagi bangsa Israel, tentu perintah Tuhan ini membingungkan adik-adik. Tetapi yang menarik adalah mereka tetap percaya dan taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pada akhirnya, iman dan ketaatan itu menghasilkan kemenangan yang besar atas Yeriko. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bahwa Allah memiliki kuasa. Setiap perintah Tuhan haruslah dilakukan dengan iman, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Untuk itu adik-adik, marilah dengan iman kita tekun melakukan perintah Tuhan. Sekalipun kita belum tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan buat kita. Sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Seperti pada ayat hafalan kita hari ini, yaitu dalam Ibrani 11 ayat 30, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Sekali lagi kita baca adik-adik, Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Seperti pada pujian Allahku besar, dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin.
Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Adik-adik dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening di bawah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk tetap setia melakukan perintah-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat memiliki iman yang teguh dan kesetiaan seperti Engkau. Karena Tuhan kami memiliki Sang Juru Selamat yang juga setia, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.